Halo teman-teman, berjumpa lagi di Lintas Kita. Cerita malam ini bukan sekedar soal ancaman, melainkan tentang apa yang dilakukan sebuah negara ketika mereka sedang dalam waktu yang sempit. Ketika para pemimpin mulai masuk ke dalam bunker, ketika langit ibu kota dikosongkan, ketika ruang komando diisolasi, itu bukan drama media, itu adalah bahasa konflik yang sudah diambang pintu. Bagian ini berpusat pada satu gagasan utama. Iran telah mengaktifkan apa yang disebut narasumber sebagai protokol zero hour. Artinya siaga maksimum, kerahasiaan maksimum, dan kesiapan penuh menghadapi serangan yang bisa terjadi malam ini, besok, atau dalam rentang 24 hingga 72 jam ke depan. Mari kita uraikan secara cermat, karena ini adalah momen teknis dan strategis, bukan sekedar politik. Protokol Zero Hour, apa maksudnya? Narasumber menjelaskan protokol Zero Hour sebagai postur pertahanan menyeluruh. Elemen kuncinya meliputi perlindungan pimpinan. Bukan hanya pengalaman yang terlihat, tapi pola pergerakan yang dirancang untuk menghindari pengawasan. Para pemimpin tidak menetap di satu lokasi yang mudah dipetakan. Mereka berpindah melalui banyak titik. Logikanya jelas, jika badan intelijen bisa membaca pola, maka kepemimpinan bisa dijadikan target. Karena itu, negara berusaha memutus pola tersebut. Narasumber juga mengaitkan hal ini dengan risiko pembunuhan. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan-pembunuhan sebelum terjadi di lingkungan terbuka apartemen, lokasi yang mudah diprediksi, sehingga kini para pemimpin dipindahkan ke fasilitas yang diperkuat. Ruang komando pertahanan udara dan jaringan radar berada pada tingkat siaga tertinggi. Ini adalah konsep keheningan sebelum terjadi badai. Semuanya aktif, tetapi komunikasi dikendalikan ketat. Transkrip menekankan satu indikator utama, larangan terbang total. Tidak ada pesawat penumpang, kargo, maupun jet pribadi. Alasan yang diberikan bersifat operasional. Ketika pertahanan udara bersiap menghadapi target masuk, pesawat sipil menciptakan risiko dan kebingungan. Langit yang bersih memungkinkan keterlibatan langsung terhadap apapun yang muncul di radar. Narasumber bahkan merujuk pola insiden masa lalu, ketika sistem pertahanan menembak drone atau rudal. Risiko salah sasaran terhadap sipil meningkat. Karena itu, pengosongan langit adalah langkah pencegahan khas masa perang. Mereka juga menyoroti kesiapan komando maritim, khususnya terkait Teluk Persia dan Selat Hormuz. Karena jika ada konflik meningkat, operasi laut dan penutup jalur akan menjadi bagian dari tekanan strategis. Pesannya jelas, Iran bertindak seperti negara yang meyakini serangan bisa terjadi kapan saja dan bersiap di ranah kepemimpinan, udara, dan laut sekaligus. Kini beralih ke situasi domestik. Narasumber mengklaim bahwa setelah berhari-hari awal krisis, jutaan orang turun ke jalan dalam demonstrasi pro pemerintah dan mengecam kerusuhan dan campur tangan asing. Hal ini dibingkai sebagai bentuk solidaritas nasional, sekaligus pesan politik. Upaya untuk menguncang negara tidak akan berujung pada keruntuhan, melainkan perlawanan politik. Narasumber mengambil sikap tegas. Tidak ada negara dimanapun yang dapat membiarkan sekelompok bersenjata menentang negara dengan senjata. Ini diposisikan sebagai prinsip keamanan dasar, bukan soal ideologi. Kemudian, mereka mengajukan argumen penting. Meski Iran memiliki persoalan tata kelola, dan itu diakui, keruntuhan negara justru akan menciptakan kekosongan. Dan dalam kekosongan itu, aktor eksternal, terutama Israel, dapat melancarkan kampanye serangan udara besar-besaran. Kesimpulan mereka, negara sedang mempertahankan diri, bukan hanya dari protes, tapi dari kehancuran strategis. Kini kita beralih ke Washington. Narasumber menyoroti bahasa Trump yang dinilai sangat ekstrim untuk sosok yang sering digambarkan sebagai pembawa perdamaian. Mereka mengutip esensinya berulang kali. Kami akan melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Kami akan menghantam mereka seperti belum pernah sebelumnya.
Mereka bahkan tidak akan percaya. Pertanyaan analitis yang diajukan adalah, apa logika menyerang Iran? Dan mengapa dorongan ini muncul sekarang? Narasumber menawarkan satu jawaban, tekanan politik dan pengaruh lobi Israel. Menyebut tokoh seperti Lindsey Graham sebagai pihak yang agresif mendorong eskalasi. Mereka mengutip pernyataan langsung yang dikaitkan dengan Graham, yang pada intinya mendesak Trump untuk bertindak total terhadap kepemimpinan Iran akhir ini. Poinnya bukan sekedar retorika, tetapi sinyal ketika aktor politik domestik secara terbuka menyerukan kekuatan maksimum, itu menekan eksekutif menuju langkah-langkah yang sulit ditarik kembali. Transkrip kemudian menyoroti hal yang memperkuat analisis kekhawatiran di dalam Amerika Serikat sendiri. Narasumber mengatakan bahwa para legislator lintas partai khawatir Trump sedang mendorong Amerika Serikat ke perang yang mungkin tidak melayani kepentingan nasional. Disebutkan bahwa serangan udara mungkin tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan justru dapat memperkuat Iran dari dalam, bukan melemahkannya. Argumen yang disorot antara lain, efektivitas serangan udara diragukan. Serangan dapat mengkonsolidasikan kepemimpinan Iran. Amerika bisa terseret ke konflik tanpa akhir. Mereka juga menyebut adanya upaya di Kongres untuk membatasi tindakan perang sepihak dipresentasikan sebagai rem politik terhadap eskalasi. Ini poin analisis kunci. Ketika pusat kekuasaan internal sendiri memperingatkan, ini bisa berbalik arah dan bukan komentar moral melainkan penilaian strategis. Terakhir, narasumber memperluas sudut pandang. Mereka berargumen bahwa kita memasuki era baru, bukan lagi perang minyak, tapi perang mineral, di mana sumber daya strategis membentuk aliansi, sengketa, dan tekanan geopolitik. Greenland dipresentasikan sebagai simbol pergeseran tersebut, mineral sebagai pemicu gesekan geopolitik antara Amerika Serikat dan Eropa. Mereka juga menyebut indikator perang besar lainnya, seperti Rusia yang mengevakuasi atau mengurangi kehadirannya di Israel, dibingkai sebagai sinyal serius bahwa risiko eskalasi itu adalah nyata. Gambaran yang disajikan adalah sebagai berikut. Iran masuk ke protokol Zero Hour, perlindungan pemimpin, dan isolasi komando diperkuat. Langit ditutup, pertahanan diaktifkan, ancaman dari Washington meningkat, kekhawatiran politik internal Amerika Serikat tumbuh, dan kompetisi sumber daya global membingkai era konflik yang lebih luas. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada apakah para pengambil keputusan mundur selangkah atau justru langkah berikutnya memaksa semua pihak melaju ke depan. Demikian informasi hari ini. Semua informasi yang saya sampaikan berasal dari sumber-sumber otentik di internet. Untuk tetap mendapatkan informasi tentang dunia internasional, silakan subscribe channel kami, Lintas Kita. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen.